Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rara Afiani dan rekan anggota saya Amanda Nur Afifah, Davina Dewi Hartana, Dea Rahma Rosalia, Fadia Windy, dan Hesti Sulistia. Kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar Mengajar 4. Pada bab 6 kali ini terdapat 3 subbab. Pada kegiatan belajar 1 yaitu keterampilan mengelola kelas, lalu yang kegiatan belajar 2 yaitu merancang program pembelajaran mikro, lalu yang ketiga kegiatan belajar 3 yaitu perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Pada kegiatan belajar 1 terdapat 3 bagian, yaitu latar belakang, pengolahan kelas, dan komponen pengolahan kelas. Yang pertama, latar belakang. Dalam pandangan modern, bahwa mengajar tidak hanya diartikan sebagai proses penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan mengajar adalah proses pengelolaan lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar rujukan bagi guru dalam membimbing kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, proses mengelola lingkungan. Guru merupakan fasilitator pembelajaran yang memiliki tugas profesional untuk melakukan penataan lingkungan pembelajaran. Yang kedua, interaksi antara siswa dengan lingkungan, yaitu guru memiliki tugas menciptakan kondisi pembelajaran yang interaktif, seperti mengkomunikasikan antara lingkungan pembelajaran dengan siswa. Lalu yang ketiga, mencapai tujuan pembelajaran. Dari proses menata, mempersiapkan, dan memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan belajar siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 pengertian. Yang pertama, pendekatan otoriter atau authority approach, yaitu pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Lalu yang kedua, pendekatan permissive approach, yaitu pengelolaan kelas sebagai upaya yang dilakukan guru untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Rahma. Pengelolaan dan pembelajaran. Pengelolaan dan pembelajaran dapat dibedakan tapi memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan tekanannya lebih kuat pada aspek pengaturan manajemen lingkungan pembelajaran, sementara pembelajaran instruction yaitu berupa proses pengelola dan memproses lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut penjelasan pengelolaan kelas yang ditelaah dari beberapa unsur sebagai berikut. Pertama, keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, yaitu pengelolaan kelas lingkungan belajar baik melakukan pendekatan otoriter, permisif maupun modifikasi tingkah laku. Kedua, mengatasi gangguan baik yang bersifat sementara kecil maupun kemungkinan jenis gangguan yang berkelanjutan, yaitu melalui pengelolaan kelas lingkungan pembelajaran. Guru harus dapat mencermati kemungkinan munculnya gangguan dalam pembelajaran, yaitu disebut preventif. Komponen-komponen pengelolaan kelas. Beberapa bentuk-bentuk pengelolaan yang dapat dijadikan alternatif oleh guru dalam melaksanakan fungsi pengelolaan kelas, yaitu pertama ada model tindakan. Model tindakan ini ada 3, preventif, represif, sama modifikasi tingkah laku. Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencegah terjadinya gangguan dalam pembelajaran, karena mencegah dianggap lebih baik daripada mengobati. Contohnya, guru mempunyai sikap tanggap atau perhatian pada siswa, seperti ketika di dalam kelas. Perhatikan guru menyabar kepada seluruh siswa dan tidak hanya memfokus pada salah satu siswa saja.
Yang B, represif. Represif itu keterampilan represif tidak dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan, seperti halnya penanganan dalam gangguan keamanan. Maksudnya adalah kemampuan guru untuk mengatasi, mencari, dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Yang ketiga ada modifikasi tingkah laku, yaitu bahwa setiap tingkah laku dapat diamati. Oleh karena itu, bagaimana ketika tingkah laku yang muncul bersifat positif? Maka tentu guru harus memberikan respon positif agar kebiasaan baik itu lebih kuat dan dapat dipelihara. Peran guru. Guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran kelas yang kondusif untuk pembelajarannya, yaitu mendorong perilaku siswa, mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah laku, membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya yang dipahami, merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan dari guru. Menimbulkan rasa memiliki, yaitu semua warga sekolah, terutama siswa, merasa memiliki kewajiban untuk melibatkan diri menaati terhadap tugasnya. Kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan yang harus dihindari oleh guru dalam menerapkan keterampilan mengelola kelas yaitu campur tangan yang berlebih. Jadi sebaiknya guru jangan ikut campur terlalu jauh dalam permasalahan yang lagi siswa bicarain. Misalnya jangan memberikan komentar secara berlebihan sehingga masuki yang tidak kehendaki oleh siswa. Jadi guru itu harus memberikan kepada siswa mengembangkan kreativitas selama kegiatan bersifat positif. Selanjutnya kesenyapan. Kesenyapan yang perlu dihindari dalam pengelola kelas adalah proses komunikasi. Jadi guru jangan miskomunikasi. Guru itu harus memberikan komentar, instruksi, pengarahan sehingga ada kesenyapan yang mengakibatkan informasi yang tidak utuh diterima oleh siswa akan menjadi gangguan pada suasana kelas. Selain kesenyapan ada ketidaktepatan, yaitu kebiasaan yang menaati aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya tidak tepat datang, tidak tepat pulang. Selanjutnya penyimpangan, yaitu guru terlena membicarakan hal-hal yang tidak berkait yang menunjukkan tidak disiplin. Selanjutnya bertele-tele, yaitu kebiasaan mengulang hal-hal tertentu yang tidak perlu menyajikan dan tidak mendidik anak dan tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar 2. Pada kegiatan belajar 2 memiliki 3 subbab, yaitu latar belakang, tahap kegiatan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Di latar belakang, kita akan mengetahui apa itu pendekatan pembelajaran mikro. Ada yang sudah tahu? Pendekatan pembelajaran mikro adalah pendekatan pembelajaran yang disederhanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman secara praktis bagi calon guru maupun guru yang berkenaan dengan setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Tahap-tahap kegiatan. Yang pertama adalah observasi kelas, bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana pembelajaran di kelas yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah menetapkan jenis keterampilan yang akan dilatihkan. Ada banyak jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh calon guru atau guru profesional. Setiap guru atau calon guru harus memilih satu jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Ketiga adalah konsultasi dengan pembimbing atau pihak supervisor. Jika keterampilan mengajar sudah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan pembimbing atau orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dalam hal mengajar. Yang keempat adalah membuat perencanaan pembelajaran mikro untuk mematangkan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam latihan keterampilan dasar mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah membuat perencanaan pembelajaran mikro atau RPP secara tertulis. Yang kelima adalah pembagian tugas kelompok.
Buatlah kelompok yang terdiri dari 7-8 orang untuk berlatih dengan format 1 orang sebagai guru, 5 orang sebagai murid, 1-2 orang sebagai pengamat yang akan mengamati guru. Yang keenam adalah praktek dalam pembelajaran mikro. Setelah perencanaan dilakukan, selanjutnya adakan praktik, yaitu latihan mengajar dalam bentuk pembelajaran yang disederhanakan mikro, sesuai rencana yang telah pada subbab dibuat. kegiatan belajar 2 yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melalui proses pada kegiatan sebelumnya, selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Tujuan evaluasi pada kegiatan ini adalah untuk memberikan masukan, terutama pada peserta yang berlatih, baik itu kekurangan, kelebihan, serta komentar dari pihak yang mengobservasi. Secara garis besar, jenis-jenis kegiatan dalam proses kegiatan evaluasi dan tindak lanjut memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu pemutaran ulang hasil rekaman, komentar ataupun diskusi umpan balik, dan terakhir adalah tindak lanjut. Setelah mengetahui 3 kegiatan pokok yang berada dalam evaluasi dan tindak lanjut, kita akan membahas satu persatu 3 kegiatan pokok. Yuk kita simak. Pemutaran ulang hasil rekaman. Pemutaran ulang dilakukan apabila dalam proses latihan dalam pendekatan pembelajaran mikro dilakukan dengan menggunakan alat perekam yang berupa kamera video. Dengan menggunakan kamera video, seluruh aktivitas dalam kegiatan pembelajaran, terutama aktivitas guru yang sedang berlatih, dapat direkam dan dalam waktu singkat dapat diputar kembali. Komentar atau diskusi umpan balik. Pada tahap kegiatan kedua dari evaluasi dan tindak lanjut adalah menyampaikan komentar dan dilanjutkan dengan kegiatan berdiskusi. Isi komentar tidak hanya menyampaikan hal-hal kekurangan dari peserta yang berlatih, namun juga menyampaikan hal-hal yang sudah dianggap baik seperti kelebihan peserta yang sudah melakukannya dengan baik saat berlatih. Dalam kegiatan berdiskusi, semua peserta dalam kelompok belajar memiliki kesempatan yang sama untuk urung rebung atau bermusyawarah dalam menyampaikan pendapat, baik itu untuk peserta maupun guru yang sedang berlatih. Dari hasil pembahasan dalam diskusi dibuat kesimpulan dan menyampaikan rekomendasi atau saran-saran secara konkret agar peningkatan atau perbaikan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta yang berlatih dalam proses kegiatan selanjutnya. Kegiatan pokok yang terakhir dalam tahap evaluasi dan tindak lanjut adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dalam kegiatan mikro adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan menindaklanjuti dari hasil evaluasi dan diskusi yang sudah dilakukan oleh peserta pada tahap sebelumnya. Jenis kegiatan tindak lanjut tidak hanya berupa bentuk ataupun jenis kegiatan, tergantung pada hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada kegiatan berdiskusi. Selanjutnya kegiatan belajar 3 yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua contoh model perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro, dan yang ketiga model-model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, dalam pendekatan pembelajaran mikro harus membuat persiapan atau perencanaan yang akan berfungsi sebagai pedoman atau panduan operasional proses pelaksanaan pembelajaran mikro. Perencanaan pembelajaran mikro dengan perencanaan pembelajaran yang biasa memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pedoman operasional pembelajaran. Bedanya, perencanaan pembelajaran mikro sudah disesuaikan dengan karakteristik dari pembelajaran mikro, yaitu untuk melatih keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya, instrumen yang harus dipenuhi untuk menunjang kelancaran pembelajaran mikro, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran mikro, yang kedua, pedoman observasi. Jadi yang pertama, dalam perencanaan pembelajaran mikro, materi pembelajarannya bukan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah. Akan tetapi, jenis keterampilan dasar mengajar sebagai materi yang akan dilatihkan. Misalnya, keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan menutup, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberi variasi, stimulus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pedoman observasi, yaitu format pengamatan yang berisi unsur-unsur yang dinilai dari setiap jenis keterampilan dasar mengajar yang sedang dilatihkan.
Format observasi ini berfungsi sebagai pedoman penilaian atau pengamatan bagi pihak-pihak terkait dalam sistem pembelajaran mikro, khususnya bagi observer. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap calon guru maupun para guru ketika berlatih menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut harus sesuai dengan konsep, prinsip, karakteristik, maupun ketentuan jenis keterampilan. Pedoman observasi masing-masing memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan jenis keterampilan dasar mengajarnya. Misalnya, format observasi keterampilan dasar mengajar membuka pembelajaran berbeda dengan format observasi keterampilan dasar mengajar menutup pembelajaran. Selanjutnya, ada contoh model perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro. Perencanaan pembelajaran mikro adalah pedoman operasional kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan rencana pelaksana pembelajaran merupakan pedoman umum bagi calon guru maupun bagi para guru yang akan berlatih atau meningkatkan kemampuan dasar mengajar. Jadi, selama proses pembelajaran berlangsung, calon guru maupun para guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran selalu mengacu pada rencana yang telah dibuat. Isi dan rumusan setiap unsur perencanaan pembelajaran mikro lebih disederhanakan. Dan dalam rencana pembelajaran mikro, materi latihannya yaitu ditetapkan jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilakukan. Berikut contoh model perencanaan pembelajaran mikro dengan fokus latihan adalah keterampilan dasar mengajar menjelaskan dan format observasi keterampilan dasar menjelaskan. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mikro, di dalamnya terdapat yang pertama ada identitas mata pelajaran. Dalam identitas mata pelajaran, mencantumkan yang pertama mata pelajaran, yaitu pembelajaran mikro. Yang kedua, pokok materi latihan, yaitu keterampilan dasar mengajar menjelaskan. Yang ketiga, dalam mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia. Yang kelima, untuk siswa kelas 4 MI. Selanjutnya, waktu pembelajarannya yaitu 15 menit. Dan yang terakhir ada praktikan, yang dipraktikkan oleh Azhar Fauzi. Selanjutnya yang kedua yaitu kompetensi atau tujuan, yang meliputi pertama standar kompetensi. Dalam standar kompetensi ini, peserta latihan atau calon guru maupun para guru memahami keterampilan menjelaskan sebagai bagian dari keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Kedua, keterampilan dasar. Peserta latihan, calon guru maupun para guru dapat menerapkan unsur-unsur keterampilan dasar menjelaskan dalam proses pembelajaran. Membahas pokok bahasan bicara dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, indikator, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat sederhana, tidak berbelit-belit pada saat menjelaskan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak berlebihan pada saat menjelaskan materi. Yang ketiga, membuat contoh yang sesuai dengan materi yang dibahas. Keempat, membuat ikhtisar sub-sub yang dianggap penting terhadap materi yang dijelaskan. Dan yang terakhir, penekanan dengan menggunakan variasi stimulus. Selanjutnya, yang ketiga ada materi pembelajaran, yaitu keterampilan menjelaskan dengan unsur-unsur menggunakan kalimat sederhana, kata-kata yang tidak berlebihan, membuat contoh atau ilustrasi yang sesuai dengan materi, membuat ikhtisar yang dianggap penting dari materi yang dibahas, penekanan dengan menggunakan variasi stimulus. Selanjutnya, keempat, kegiatan pembelajaran mikro, terbagi menjadi 3 kegiatan. Pertama, kegiatan awal, yaitu apersepsi, dalam 3 menit. Dengan menggunakan kata-kata sederhana, jelas, dan mudah dimengerti, guru atau praktikan bertanya tentang berkenaan dengan hobi atau kegemaran setiap siswa. Yang kedua, ada kegiatan inti selama 10 menit, yaitu yang pertama dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami, logis, dan sistematis, guru menyuruh siswa memperagakan kegemaran yang berbeda-beda. Yang kedua, melalui ilustrasi dan contoh yang sesuai dengan materi yang dibahas guru atau praktikan, mengidentifikasi hobi atau kegemaran yang dimiliki oleh setiap siswa. Ketiga, membuat ikhtisar pokok-pokok materi, keterampilan berbicara. Yang keempat, memberikan penekanan melalui variasi suara untuk menunjukkan materi-materi pokok yang dianggap penting atau mendasar. Dan yang terakhir, ada kegiatan akhir atau penutup selama 2 menit. Yaitu dengan bahasa yang sederhana, guru membimbing siswa menyimpulkan mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yang kelima, ada alat media dan sumber rujukan. Dalam pembelajaran ini, alat pembelajaran yang digunakan yaitu papan tulis, kapur tulis atau spidol, media pembelajaran yang digunakan yaitu cerita bergambar, metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, demonstrasi, dan tugas. Selanjutnya, sumber rujukan yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu buku Bina Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas 4 SD. Selanjutnya, yang keenam ada evaluasi.
Pertama, prosedur yang digunakan yaitu evaluasi. Kedua, bentuk tes, yaitu tindakan atau perbuatan. Dan yang terakhir, ada alat tes, yaitu observasi atau pengamatan. Selanjutnya, butir-butir pedoman pengamatan keterampilan menjelaskan tentang aspek keterampilan yang diamati, yaitu yang pertama ada aspek kejelasan, mengenai kalimat sederhana atau tidak berbelit-belit, dan penggunaan kata-kata yang berlebihan atau tidak meragukan. Yang kedua, aspek penggunaan contoh atau ilustrasi, yaitu memberikan contoh yang sesuai dengan pengertian yang dijelaskan, lalu menggunakan contoh yang relevan dengan sifat penjelasan, dan menggunakan contoh sesuai dengan karakteristik anak. Yang ketiga, aspek pengorganisasian meliputi pola struktur sajian dan ikhtisar butir-butir penting. Keempat, aspek penekanan meliputi penekanan dengan menggunakan variasi suara. Yang kedua, pengulangan untuk hal-hal yang dianggap penting. Yang ketiga, penekanan dengan menggunakan mimik isyarat. Yang keempat, penekanan dengan menggunakan media tertentu. Dan yang terakhir, ada aspek balikan, yaitu mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Selanjutnya, untuk keterangan nilai, 1 berarti kurang, 2 berarti cukup, 3 berarti baik, 4 berarti sangat baik. Selanjutnya diberikan keterangan tempat dan tanggal pembuatan, lalu diberi tanda tangan dan nama jelas praktikan, dan cantumkan nama-nama observer, kemudian tanda tangan dosen atau supervisor. Model-model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar. Setiap jenis keterampilan dasar mengajar memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, setiap jenis keterampilan dasar mengajar masing-masing memiliki format atau pedoman observasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, unsur-unsur yang diamati untuk setiap jenis keterampilan dasar mengajar tentu saja bersifat fleksibel, disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi. Berikut secara berurutan yang dikemukakan format observasi untuk setiap jenis keterampilan dasar mengajar. Pertama, ada format observasi keterampilan membuka pelajaran. Nah, di tabel tersebut ada kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Nah, di menarik perhatian siswa ini ada gaya mengajar guru, penggunaan alat bantu, dan pola interaksi. Nah, yang kedua itu ada memberikan motivasi seperti memperhatikan minat siswa atau bakat siswa. Dua, antusias belajar. Yang ketiga, menimbulkan rasa ingin tahu. Dan yang terakhir itu ada mengemukakan soal atau pertanyaan. Yang ketiga, memberikan acuan. Nah, yang pertama memberikan acuan itu mengemukakan tujuan, langkah pembelajaran. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Nah, yang terakhir itu ada membuat kegiatan. Di membuat kegiatan itu ada menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama. Dan yang kedua, menjelaskan konsep sebelum bahan pembelajaran diperinci. Nah, di format kedua itu ada format observasi keterampilan menutup pelajaran. Nah, di tabel ini ada yang pertama, meninjau kembali. Yang kedua, merangkum. 3, menyimpulkan. 4, refleksi. 5, evaluasi. Dan ke-6, tindak lanjut. Ketiga itu ada format observasi keterampilan menjelaskan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kejelasan. Kejelasan itu kalimat yang sederhana atau tidak berbelit. Dan yang kedua itu ada penggunaan contoh atau ilustrasi. Nah, di sini tuh ada memberikan contoh yang sesuai dengan pengertian yang dijelaskan dan menggunakan contoh yang relevan dengan sifat penjelasannya. Yang ketiga itu ada pengorganisasian. Di pengorganisasian itu ada pola struktur sajian dan ikhtisar butir-butir penting. Nah, yang keempat ada penekanan. Penekanan dengan menggunakan variasi, suara, atau pengulangan untuk hal-hal yang dianggap penting. Yang kelima itu balikan. Mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Nah, selanjutnya itu ada format observasi keterampilan mengadakan variasi. Nah, yang pertama itu ada variasi gaya mengajar, volume suara, mimik dalam menjelaskan materi pembelajaran, dan kesenyapan hening dalam menjelaskan materi pembelajaran. Jarak pandang dengan siswa, variasi dalam pola interaksi. Yang kedua itu variasi model dan metode.
variasi pendekatan atau model pembelajaran, variasi metode pembelajaran, variasi strategi pembelajaran, dan yang terakhir itu variasi media pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada format observasi keterampilan bertanya dasar. Nah, di tabel ini ada yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, pertanyaan menyebar ke seluruh kelas. 6, pemberian waktu berpikir. 7, pertanyaan dengan memberikan tuntutan. Yang pertama itu mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Yang kedua, merangkai jawaban kepada yang dituju. Dan selanjutnya itu bertanya lanjut observasi keterampilan bertanya. Nah, yang pertama itu ada pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertama, ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Dan yang kedua itu ada urutan pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan pelacak. Pertama, klarifikasi, pemberian alasan, kesepakatan pandangan, ketepatan, relevansi, contoh, jawaban kompleks. Nah, yang keempat itu ada mendorong terjadinya interaksi. Nah, selanjutnya itu ada format observasi keterampilan memberi penguatan. Pertama, penguatan verbal atau kata-kata. Nah, di sini ada bagus, baik, dan tepat. Contohnya itu jawabanmu tepat sekali atau jawabanmu benar. Dan yang kedua, penggunaan nonverbal atau sentuhan, mendekati, atau isyarat. Itu ada format observasi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, di sini ada keterampilan pengorganisasian atau memberikan motivasi, membuat variasi tugas, membagi perhatian, dan yang kedua membimbing belajar. Memberi penguatan, pola interaksi, pengawasan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, penggunaan fasilitas, ruangan, alat bantu, atau alat media, dan sumber. Nah, yang keempat itu ada pemberian tugas, diarahkan dengan jelas, menarik dan menantang, dan memberikan kesempatan. Dan yang terakhir itu penutup atau mengadakan evaluasi. Selanjutnya, format observasi keterampilan mengajar kelompok kecil. Nah, di sini tuh yang pertama bersikap tanggap, memandang siswa secara tanggap atau gerakan mendekati dan teguran bisa siswa melakukan yang menyimpang dengan aturan. Yang kedua itu ada membagi perhatian secara visual, verbal, atau visual dan verbal. Nah, yang ketiga itu memusatkan perhatian kompleks. Yang pertama menyajikan materi yang akan disajikan, mengarahkan perhatian, dan menyusun komentar. Yang keempat, menuntut tanggung jawab siswa, menyuruh siswa lain mengawasi rekannya, menyuruh siswanya menyarankan hasil pekerjaannya. Dan yang terakhir, petunjuk yang jelas kepada seluruh siswa, pada seluruh kelas, kepada individu. Dan yang terakhir itu format observasi keterampilan perorangan. Nah, ada yang pertama itu ada berkomunikasi antar pribadi. Yang pertama menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan, menunjukkan respon apa yang disampaikan guru, dan mengerti perasaan emosi jiwa siswa. Nah, yang kedua itu kegiatan pembelajaran. Yang pertama menetapkan tujuan, kegiatan awal, kegiatan inti, penggunaan media, kegiatan akhir, dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu yang ketiga ada sikap guru dalam kelas, menyenangkan, menantang berpikir siswa, mendorong atau memotivasi siswa, dan yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya.